teman-teman, pernahkah kalian berangkat kerja seperti biasa, menjalani aktivitas seperti biasanya, lalu tiba-tiba menerima kabar bahwa hubungan kerja kalian berakhir? Bagi banyak orang, PHK bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan. PHK juga dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai penghasilan, kebutuhan keluarga, pendidikan anak, hingga masa depan. Dalam situasi seperti itu, banyak pekerja yang fokus pada kehilangan pekerjaannya, tetapi juga lupa memahami hak yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Padahal, ketika terjadi PHK, pekerja tetap memiliki hak yang wajib dihormati dan dipatuhi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui video ini, kita akan membahas hak pekerja setelah PHK. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dari dasar perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia terlebih dahulu. Landasan hukum perlindungan pekerja. Perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan hak konstitusional yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tepat pada pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tepat pada pasal 20D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja termasuk ketika hubungan kerja berakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 151 menegaskan bahwa pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat pekerja harus mengupayakan agar PHK dapat dihindari. Dengan kata lain, PHK bukan langkah yang boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Selanjutnya, pada pasal 154A mengatur berbagai alasan yang dapat menjadi dasar PHK. Antara lain adalah perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi, atau perusahaan mengalami pilot, seperti perusahaan tutup misalnya, serta banyak alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, pihak kerja berhak mengetahui alasan PHK yang diberikan oleh perusahaan terlebih dahulu. Hak pekerja setelah PHK. Pertanyaan yang paling sering muncul ketika PHK adalah apa saja sih hak yang dapat saya terima? Jawabannya tergantung pada alasan PHK, masa kerja, status hubungan kerja, dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pada pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pekerja yang mengalami PHK dapat berhak atas beberapa komponen kompensasi. Yang pertama adalah uang pesangon. Uang pesangon merupakan kompensasi yang diberikan karena berakhirnya hubungan kerja. Besarnya pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja pekerja dan alasan PHK yang terjadi. Semakin lama masa kerja pekerja, semakin besar juga nilai pesangon yang dapat diterima sesuai ketentuan hukum. 2. Uang penghargaan masa kerja. Penghargaan masa kerja merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan loyalitas pekerja kepada perusahaan. Ini diberikan kepada pekerja yang telah memenuhi masa kerja tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Uang penggantian hak atau upah. Selain pesangon dan UPMK, pekerja juga dapat memperoleh uang penggantian hak. Upah mencakup hak pekerja yang masih menjadi kewajiban perusahaan berdasarkan peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu, setiap pekerja berhak meminta penjelasan yang transparan mengenai rincian penghitungan hak tersebut. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua kasus PHK menghasilkan jumlah komposisi yang sama. Besaran hak pekerja akan berbeda sesuai alasan PHK dan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain kompensasi yang diberikan oleh pengusaha, pekerja juga memperoleh perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan. 1. Jaminan Hari Tua atau JHT. JHT merupakan tabungan yang berasal dari iuran pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja. Pekerja yang mengalami PHK dapat mencairkan saldo JHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Selain JHT, terdapat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Program ini memberikan manfaat berupa 1. Uang tunai, 2. Akses informasi pasar kerja, 3. Pelatihan kerja. Tujuan program ini adalah membantu pekerja yang terkena PHK agar tetap memiliki perlindungan selama mencari pekerjaan baru. PHK yang dilarang oleh hukum. Undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap tindakan PHK yang tidak sesuai dengan hukum.
Pada prinsipnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK dengan alasan yang bersifat diskriminatif atau alasan lain yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu, misal karena pekerja menjalankan ibadah sesuai agamanya, karena pekerja menikah misalnya, karena pekerja hamil, melahirkan atau menyusui, karena pekerja menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja, atau karena alasan lain yang mendapat perlindungan hukum. Apabila PHK dilakukan dengan alasan yang bertentangan dengan hukum, pekerja berhak menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Langkah hukum jika hak tidak dibayarkan. Lalu bagaimana jika perusahaan tidak membayar hak pekerja setelah PHK? Jangan langsung mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ya. Undang-undang telah menyediakan jalur penyelesaian yang jelas. Tahap pertama adalah perlindungan biparti. Pekerja dan perusahaan terlebih dahulu melakukan perundingan secara langsung untuk mencari penyelesaiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perundingan biparti dilakukan paling lama 30 hari kerja. Tahap kedua adalah mediasi. Apabila perlindungan biparti tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk dilakukan mediasi oleh mediator hubungan industrial. Mediator akan membantu kedua pihak mencari penyelesaian yang adil. Tahap ketiga adalah pengadilan hubungan industrial. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. PHI merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa hubungan industrial. Selain itu, pada pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, pekerja dan pengusaha tetap wajib melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan hukum. Pesan penting bagi pekerja nih. Sebelum mendatangani dokumen PHK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pahami alasan PHK yang diberikan perusahaan kepada kalian. Mintalah rincian perhitungan hak secara tertulis. Periksa hak pasangan, UPMK, dan hak lainnya yang mungkin menjadi hak pekerja. Pastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap dapat digunakan untuk mengurus JHT maupun JKP. Simpan dokumen penting seperti kontrak kerja, slip gaji, surat PHK, dan bukti komunikasi dengan perusahaan. Dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Teman-teman, kehilangan pekerjaan memang bukan hal yang mudah. Namun, kehilangan hak karena tidak memahami hukum dapat menjadi kerugian yang jauh lebih besar. Karena itu, pahami alasan PHK yang diberikan oleh perusahaan. Pastikan seluruh hak yang menjadi hak pekerja dihitung dan dibayarkan sesuai ketentuan hukum. Dan apabila hak tersebut tidak dipenuhi, jangan ragu menggunakan mekanisme penyelesaian yang telah disediakan oleh undang-undang. Ingat teman-teman, melek hukum adalah salah satu bentuk perlindungan terbaik bagi pekerja. Kenali hakmu, lindungi masa depanmu. Terima kasih.